Salam Chelsea fans. Dalam video kali ini saya akan membahas pertandingan antara Brighton versus Chelsea di pekan pertama Liga Inggris, dan Chelsea menang dengan skor 1-3. Pertama-tama kita akan lihat dulu susunan line up yang diturunkan oleh Chelsea maupun Brighton. Dari Chelsea dulu menerapkan formasi 4-3-3, di mana penjaga gawang yang ditempati oleh Kepa, kiper ada Kepa, di kiri ada Marcos Alonso, di kanan ada James, dua center back dihuni oleh Anthony Rudiger dan Kurt Zouma, sementara tiga gelandang diisi oleh N'Golo Kante, Jorginho, Ruben Loftus-Cheek. Di tiga depan ada Werner, di kiri ada Mason Mount, di kanan ada Havertz. Sementara Brighton menerapkan formasi 3-5-2, di mana penjaga gawang diisi oleh Mkhitaryan, tiga center back ada Ben White, Lewis Dunk, Adam Webster, 5 gelandang diisi oleh Tariq Lamptey, Adam Lallana, Yves Bissouma, Stephen Alzate, Solly March, Neil Maupay, dan satu lagi ada Leandro Trossard. Kita bahas dulu rincian selama pertandingan, dimana selama dari babak 1 sampai babak kedua penguasaan bola Brighton 52, Chelsea 48, sementara total tembakan 13, Chelsea 10, sementara yang on target Brighton 3, Chelsea 5, tendangan melenceng Brighton 6, Chelsea 2, tendangan yang diblok ada Brighton 4, Chelsea 3, sementara corner kick Brighton 4, Chelsea 3. Mungkin itu dari jalannya statistik babak ke-1 dan kedua antara laga Brighton versus Chelsea. Oke, sekarang kita bahas dulu jalannya babak pertama. Sebenarnya dari babak pertama di menit awal Brighton menekan Chelsea, mana Chelsea terpaksa harus mundur jauh ke lini pertahanannya. Tapi setelah 10 menit, 11 menit, 12 menit jalannya pertandingan, Chelsea mulai mengambil alih jalannya laga. Sebenarnya jalannya laga babak pertama kalau menurut saya sebagai fans Chelsea itu sedikit membosankan. Kenapa sedikit membosankan? Ya karena itu ya, tidak ada dari Chelsea ataupun Brighton, mereka sama-sama menunggu juga, sama-sama menunggu di zonanya masing-masing. Kemudian ketika tim melakukan salah passing baru mereka melakukan serangan. Sebenarnya sih bisa lihat dari banyaknya peluang juga di babak pertama, nyaris sedikit sekali peluang, mungkin bisa dihitung lah. Terlepas dari gol penalti di babak pertama, saya pikir ya itu memang karena Chelsea mungkin kan golnya tercipta menit 23, dimana Chelsea sudah menit ke-15 ke atas mereka sudah menekan Brighton. Artinya mereka melakukan pressing dari zona bertanya Brighton, sehingga membuat lini pertahanan Brighton panik, salah passing diambil oleh Mason Mount, kemudian diumpan oleh ke Timo Werner dan dilanggar oleh Mkhitaryan ya, sehingga menghasilkan penalti dan Jorginho mengambil itu dan terjadi 1-0. Dan setelah 1-0 mungkin jalannya pertandingan itu sedikit monoton lah, kalau dibilang monoton, dengan Chelsea dengan adanya Havertz, dengan mainnya juga Mason Mount, ditambah lagi ada Loftus-Cheek. Mereka
sedikit sekali mengkait peluang khususnya di lini tengah, sehingga itu yang membuat striker Chelsea Werner tidak mendapatkan peluang sama sekali. Mungkin satu ya, saya melihat di satu pada menit 30-an atau 40-an lah, menit akhir Werner dari sisi sebelah kiri Brighton, dia membawa bola masuk ke dalam dan syuting Messi ditepis dan menghasilkan sepak pojok. Mungkin dan selama jalannya babak pertama memang kerasa sekali memang Chelsea butuh sosok Ziyech sih kalau menurut saya, butuh sosok Ziyech. Karena apa? Karena di antara pemain yang bertipikal menyerang, mereka tidak ada yang memiliki passing atau umpan-umpan yang akurat seperti Loftus-Cheek yang gagal memberikan bola kepada Timo Werner waktu itu kan tinggal 2 lawan 1, passingnya juga kalau menurut saya itu jauh dari kata bagus lah. Dan sebenarnya kita melihat dari line up juga, sebenarnya saya juga sedikit heran kenapa tidak menurunkan Havertz atau Mount itu di second striker itu di belakang Werner gitu. Di bench masih ada Odoi gitu kan, yang the real winger, posisi the real winger gitu kan. Dan sedikit ya mungkin itu Lampard bereksperimen juga dengan apa ya, dengan formasinya, dengan mungkin karena Messi laga pembuka. Tapi ini kan Chelsea kan dengan begitu banyak belanja pemain kan, semua orang kan menunggu ini Chelsea mau bagaimana gitu kan. Oke, kita lanjut ke babak kedua lah. Babak kedua, di awal pertandingan Brighton menekan, Chelsea terpaksa harus mundur ke belakang. Dan mungkin ya itu dibilang karena dalam sepak bola 15 menit awal dan 15 menit akhir itu adalah rawan, menit-menit rawan, sehingga konsentrasi belum dapat, fokus juga belum dapat, sehingga dimanfaatkan betul oleh Brighton. Menit ke belum 50 berapa, 56 atau 55 lah, sebuah shooting dari luar kotak oleh Leandro Trossard dan tidak bisa dihalau oleh Kepa. Terus beruntung pada apa ya, tidak berselang lama lah gitu kan, pada 2 menit selanjutnya Richie James berhasil mencetak gol dari luar kotak penalti juga. Itu yang membuat Chelsea kembali lagi di atas angin. Terus dan akhirnya pada menit ke 60 Lampard tahu bahwa lini tengah itu tidak berjalan, sehingga masuk Barkley, keluar Loftus-Cheek. Dan masuknya Barkley sih sedikit membawa perubahan ya, segar dibanding dengan Loftus-Cheek yang kalau menurut saya selama jalannya pertandingan hanya berlari mutar-mutar, tidak ada jelas, tidak ada kontribusinya sama sekali gitu kan. Barkley masuk sedikit ada perubahan, ada angin segar di lini tengah. Bagaimana Barkley menahan bola, mengatur tempo, dia berani mengatur tempo, menahan bola, dribbling, kadang dia bermain shoot dari luar kotak penalti. Dan mungkin masuknya Barkley ada sedikit perubahan lah. Dan selang beberapa menit sepak pojok, Zuma berhasil nambah gol 3-1 mungkin. Dan selepas gol itu mungkin nyaris tidak ada peluang ya, karena Chelsea yang terlalu ke dalam menunggu kesalahan dari Brighton, begitupun juga passing atau umpan-umpan dari Chelsea juga tidak ada yang akurat, sehingga jalannya pertandingan itu sedikit membosankan. Dan mungkin selepas dari itu ya, apapun hasil akhir, Chelsea menang 3-1 dari Brighton. Dan kalau menurut saya sih dalam pertandingan tadi Chelsea, Lampard masih mencari formasi yang tepat bagi para pemain dia. Mungkin juga karena Lampard tidak adanya Ziyech, tidak adanya Thiago, tidak adanya Chilwell,
mungkin belum maksimal Lampard menemukan formasi yang pas bagaimana, tapi tidak adanya Pulisic juga. Tapi saya berharap kedepannya Lampard bisa segeralah menemukan formasi yang tepat untuk Chelsea. Menyorot, dan di dalam pertandingan tadi yang saya soroti mungkin kembali lagi ke semua lini sih sebenarnya, semua lini lah, karena dari lini belakang, tengah, depan belum menyatu gitu kan, antara depan dengan tengah ke depan juga masih jaraknya jauh antara bola. Begitupun ketika bertahan masih sesekali Richie James bisa dilewati, Marcos Alonso yang telat turun itu kan masih belum maksimal. Jadi saya berharap Lampard bisa menemukan itu, dan saya berharap Lampard berani menempatkan pemain sesuai dengan posisinya. Saya berharap itu seperti Havertz dan Mons, mereka dua gelandang yang tipikalnya berada di depan striker gitu kan. Sangat menarik ketika Havertz dan Mons bersaing nanti gitu kan. Ketika Lampard menunjuk Havertz, saya pikir Mons juga akan lebih tertantang. Begitupun juga ketika Abraham masuk, Werner juga akan lebih tertantang. Ini kan kedalaman Chelsea kan juga cukup bagus sih sebenarnya. Jadi saya berharap sih pertandingan selanjutnya melawan Liverpool, Lampard sudah menemukan formasi terbaik lah. Sudah, paling tidak bukan terbaik sih, paling tidak sudah menemukan tren yang baik dari apa yang dia inginkan. Mungkin itu aja yang bisa saya ulas dalam pertandingan tadi, dalam pertandingan Chelsea melawan Brighton, dan kita tunggu saja nanti pekan kedua melawan Liverpool. Semoga Chelsea bisa meraih 3 poin dan bermain lebih bagus lagi. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Thanks for watching.